Salve, bertemu lagi dengan saya Elpidius Ariwibowo. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang katekese remaja. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang katekese remaja, terlebih dahulu kita akan belajar tentang katekese. Dalam kesempatan ini, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah arti katekese, kemudian yang kedua adalah latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga adalah katekese dalam misi gereja. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah arti katekese. Secara etimologi, kata katekese berasal dari bahasa Yunani katekin atau kata kerja dan katekis atau kata benda dari akar kata kat dan eho. Kat artinya keluar ke arah luas dan eho artinya gema atau gaung. Secara sederhana, katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau ke arah luar. Kemudian, kita akan melihat arti katekese menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama. Dari apa yang sudah kita ketahui bahwa katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar, dan katekese adalah pengajaran agama, ada satu poin penting, yaitu bahwa katekese ini adalah suatu kegiatan. Apa kegiatannya? Kegiatannya adalah pengajaran agama. Oleh karena itu, katekese dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan yang membuat suatu bergema menyebabkan yang lain bergaul. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kegiatan katekese yang dilakukan tentu ada yang mendengarkan, ada yang menerima pengajaran. Dalam konteks ini, yang mendengarkan pengajaran adalah umat. Oleh karena itu, katekese yang disampaikan kepada umat itu, harapannya adalah supaya umat itu mendengarnya dan melaksanakannya. Tidak hanya berhenti pada melaksanakannya, katekese yang diterima kemudian dilaksanakan, itu dilanjutkan kepada orang lain. Jadi, katekese adalah suatu proses berkelanjutan. Mari kita lihat berikutnya, masih berbicara tentang arti katekese. Kali ini kita akan melihat arti katekese menurut katekesi tradende, atau dalam arti bahasa Indonesianya adalah penyelenggaraan katekese oleh Sri Paus Yohanes Paulus II. Katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen, yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen. Ada kesamaan dengan arti katekese secara etimologi dan arti katekese menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa katekese ini adalah kegiatan. Dalam katekese tradende, lebih ditegaskan bahwa katekese adalah pembinaan. Berhubungan dengan itu, karena katekese merupakan pembinaan,
bagi anak-anak, kaum muda, dan orang dewasa, maka dalam prosesnya tidak dapat dilangsungkan hanya dalam satu kali kegiatan. Oleh karena itu, katekese seperti yang saya jelaskan di awal adalah suatu proses berkelanjutan. Oke. Kemudian dalam katekese itu disampaikan atau diberikan pengajaran itu secara organis dan sistematis. Karenanya, dalam kegiatan katekese perlu ada persiapan. Kemudian, dalam persiapan itu juga kita menentukan apa saja yang akan disampaikan. Dan dalam penyampaiannya itu harus sistematis. Supaya orang-orang yang mendengarkan, atau dalam hal ini umat yang mendengarkan itu, sungguh-sungguh menerima, sungguh-sungguh mendapatkan. Sehingga apa yang diterima, apa yang didapatkan itu dilanjutkan kepada orang lain. Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, bahwa katekese itu adalah suatu kegiatan yang membuat sesuatu bergema, menyebabkan yang lain bergaul, yaitu suatu proses berkelanjutan. Jadi bertahap, namun tetap dilaksanakan secara terus-menerus. Dalam hal ini juga perlu kita perhatikan bahwa katekese sebagai pembinaan, artinya yang memberi pembinaan haruslah terlebih dahulu memberikan teladan. Kalau pengajaran, dia adalah suatu kegiatan menyampaikan, sedangkan dalam katekese Tradende ini ditegaskan tidak hanya berhenti pada pengajaran, melainkan suatu pembinaan yang berkelanjutan. Artinya dalam pembinaan itu haruslah ada teladan. Jadi seorang yang menyampaikan atau menyelenggarakan katekese juga terlebih dahulu harus melaksanakan apa yang diajarkannya itu. Memberikan teladan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang mendengarkannya juga meniru atau melaksanakan apa yang diajarkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Apa sih tujuannya? Kalau menurut katekese Tradende, tujuan dari pelaksanaan kegiatan katekese sebagai suatu pembinaan itu adalah untuk mengantar para pendengar atau umat memasuki kepenuhan hidup Kristen. Mari kita dalami. Selanjutnya, kita akan melihat latar belakang penyelenggaraan katekese. Apa sih yang melatar belakangi penyelenggaraan katekese? Pertama-tama, yang melatar belakangi penyelenggaraan katekese adalah Yesus sendiri. Apa yang dilakukan Yesus sehingga katekese kemudian dilaksanakan? Katekese tadi adalah pengajaran agama kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut katekese Tradende, katekese itu adalah pembinaan. Jadi yang melatar belakangi penyelenggaraan kegiatan katekese adalah Yesus sendiri yang mengajar. Apa buktinya? Buktinya kita lihat dalam Matius bab 7 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca bersama. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Ada orang banyak yang mendengarkan. Apa yang didengarkan? Pengajarannya. Dan yang mengajarkan itu adalah Yesus sendiri. Jadi latar belakang utama menjadi alasan penyelenggaraan katekese adalah karena Yesus sendiri yang mengajar. Kemudian dilanjutkan
oleh para rasul yang mengajar. Mengapa? Karena Yesus berpesan sebelum ia naik ke surga, ia berpesan kepada para muridnya, ia memberi perintah. Di mana perintahnya? Mari kita lihat Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, perintah Yesus sendiri kepada para muridnya, kepada para rasul, untuk melanjutkan pengajarannya. Ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Yang pertama adalah pengutusan, perintah untuk pergilah. Ya. Jadi perintah dari Yesus supaya kita beranjak atau berangkat. Kemudian yang kedua adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi yang dipesankan atau yang diperintahkan oleh Yesus adalah supaya kita pergi, kemudian membaptis, dan yang ketiga adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus sendiri mengajar. Kemudian tugas mengajar itu diwariskan atau diperintahkannya kepada para muridnya. Selain mengajar, para murid juga diperintahkan untuk membaptis. Baik, kemudian kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi yang diajarkan oleh para rasul kemudian adalah tentang Kristus yang adalah Mesias itu. Jadi pertama tadi adalah Yesus yang mengajar, kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Tapi kan para rasul kemudian saat ini sudah tidak ada lagi. Siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan adalah hierarki gereja. Dalam hal ini adalah para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 747, artikel pertama, kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan hasanah iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, mewartakan dan menjelaskannya dengan setia. Gereja mempunyai tugas dan hak asli untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa, juga dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki gereja sendiri, tanpa tergantung pada kekuasaan insani manapun juga. Artinya apa? Tugas perutusan oleh Kristus untuk mengajar itu yang tadi diperintahkan kepada para murid, kemudian para murid atau para rasul itu kemudian digantikan oleh para uskup, dan itu tidak hanya berhenti pada hierarki gereja saja. Namun, kita juga orang-orang yang sudah dibaptis menerima perintah yang sama, perintah yang langsung oleh Yesus sendiri, yakni untuk memberi pengajaran. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian dasar penyelenggaraan katekese.
Penyelenggaraan katekese oleh gereja selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting yang disadari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada para muridnya. Katekese Tradende artikel 1. Jadi dasar pelaksanaan atau dasar penyelenggaraan katekese ini pertama-tama adalah perutusan Yesus sendiri. Di mana tadi? Di Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 tadi. Yang mengatakan bahwa pergilah, kemudian baptislah dan ajarlah. Jadi penyelenggaraan katekese itu merupakan tugas perutusan dari Yesus sendiri. Kemudian, apa sih yang diajarkan dalam katekese? Atau apa sih isi katekese? Isi katekese adalah wahyu Allah, misteri Allah dan karya-karyanya yang menyelamatkan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Direktorium Kateketik Umum artikel 37. Jadi isi katekese adalah wahyu Allah, misteri Allah dan karya-karya Allah. Di mana hal itu semua terwujud dalam diri Yesus Kristus yang adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Jadi wahyu Allah itu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia. Bagaimana kita melihatnya? Dalam karya-karyanya. Apa buktinya? Bahwa Yesus sendiri hadir ke dunia, hadir dalam sejarah manusia. Kemudian misteri Allah dan karyanya itu adalah karya Allah yang menyelamatkan. Terwujud dalam diri Yesus Kristus sendiri, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, yang diwartakan atau yang diajarkan, yang disampaikan dalam katekese adalah Yesus Kristus sendiri. Katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Katekese Tradende artikel 5. Hal itu dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 426 sampai 429. Jadi yang diajarkan atau yang disampaikan dalam katekese adalah Kristus sendiri, dan Kristus itu sendiri adalah Injil yang diwartakan. Oleh karena itu, hal ini berhubungan dengan tugas gereja nantinya. Jadi katekese berhubungan dengan misi gereja, yaitu mewartakan Injil. Nanti kita akan lihat. Oke, mari kita lihat bersama-sama dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 426. Dalam jantung katekese, kita jumpai seorang pribadi yaitu Yesus dari Nazaret, Putra Tunggal Bapa, yang menderita sengsara dan wafat demi kita, dan yang sekarang sudah bangkit mulia, hidup beserta kita. Memberi katekese berarti menampilkan dalam pribadi Kristus seluruh rencana kekal Allah yang mencapai kepenuhannya dalam pribadi itu. Jadi memberi katekese itu berarti menampilkan pribadi Kristus yang sepenuhnya itu menyelamatkan. Kemudian katekese dalam arti kegiatan dan kata-kata Kristus, begitu pula tanda-tanda yang dikerjakannya. Katekese Tradende artikel 5. Tujuan katekese ialah menghubungkan manusia dengan Yesus Kristus. Hanya dialah yang dapat membimbing kita kepada cinta kasih Bapa dalam roh dan mengajak kita ikut serta menghayati hidup Tritunggal Kudus. Kemudian kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 427. Yang diajarkan dalam katekese hanyalah Kristus. Jadi, seperti yang ditegaskan tadi di awal bahwa pusatnya adalah Yesus Kristus. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor
427 ini juga menegaskan bahwa yang diajarkan dalam katekese hanyalah Kristus. Mari kita lihat. Selanjutnya, katekese dalam misi gereja. Yang pertama, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 4, katekese adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Jadi, katekese tadi adalah menyampaikan pengajaran yang isinya adalah wahyu Allah, kemudian misteri Allah dan karya-karyanya. Hal itu terwujud dalam diri Yesus Kristus. Mengapa tadi saya katakan bahwa katekese berhubungan dengan misi gereja, yaitu mewartakan Injil? Karena pada dasarnya isi katekese ataupun apa yang diajarkan dalam katekese adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus sendiri adalah Injil itu sendiri. Maka hal ini berhubungan dengan misi gereja. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 5, katekese bukan hanya penyampaian ajaran, ya, tetapi harus membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Hal itu juga yang ditegaskan dalam Katekese Tradende artikel 18 tadi, yaitu bahwa katekese itu merupakan pembinaan, yang dimana di dalamnya itu harus mengantar umat, ya, mengantar umat pada kepenuhan hidup Kristen. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 6, katekese merupakan tugas gereja untuk meneruskan ajaran Kristus. Dalam hal ini perlu kita pelajari dan titik beratkan fokus kita pada kata gereja. Gereja itu terdiri dari paling tidak itu 3, yaitu hierarki gereja, kemudian biarawan-biarawati, dan umat awam. Jadi yang dimaksud dengan gereja adalah 3 golongan itu. Artinya bukan hanya tugas hierarki gereja, tetapi juga tugas kita semua orang-orang yang sudah dibaptis. Ya, karena lewat pembaptisan kita menerima rahmat. Ya, menerima rahmat, dan melalui pembaptisan juga kita diutus oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 7, katekese bertujuan untuk memperkenalkan Kristus dan membawa setiap orang kepada hubungan pribadi dengannya. Hal ini juga selaras dengan Katekese Tradende artikel 18 yang ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II bahwa katekese itu merupakan pembinaan dengan maksud mengantar umat sampai pada kepenuhan hidup Kristen. Jadi untuk mereka sampai pada kepenuhan hidup Kristen, katekese menjadi jalan. Katekese inilah yang kemudian memperkenalkan Kristus kepada setiap orang dan membawa manusia atau umat itu secara pribadi bertemu dengan Kristus sendiri melalui katekese. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 8, katekese tidak hanya tentang doktrin, tetapi juga mencakup pengajaran moral, ibadah, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Jadi ini berhubungan dengan moral, ibadah, dan kehidupan komunitas gereja. Moral juga diajarkan dalam katekese, yang pastinya bahwa pusat dari moral yang diajarkan itu adalah moral Kristiani, seperti yang diajarkan Kristus, seperti ajaran-ajaran moral yang diwariskan oleh Yesus Kristus sendiri. Ibadah juga begitu. Untuk sampai pada kepenuhan hidup Kristen, umat mewujudkan apa yang diajarkan itu dalam ibadah, dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian gereja hidup dalam komunitas. Maka katekese juga mengajarkan tentang kehidupan komunitas gereja. Karena gereja sendiri adalah kumpulan umat beriman yang percaya pada Kristus. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 9-10, katekese berkaitan erat dengan evangelisasi. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa
katekese berhubungan dengan misi gereja mewartakan Injil. Evangelisasi mewartakan Injil. Kemudian katekese memperdalam pemahaman dan komitmen umat terhadap iman, terhadap apa yang mereka imani, yaitu Yesus Kristus yang diwartakan dalam Injil itu sendiri. Maka katekese merupakan suatu proses yang dilaksanakan bukan hanya oleh para uskup saat ini, tetapi juga oleh kita semua. Oleh kita yang sudah menerima baptisan. Karena melalui pembaptisan kita juga diutus untuk melaksanakan katekese, mewartakan Injil, dan menyampaikan, memperkenalkan Kristus kepada umat. Mungkin itu saja sekilas tentang katekese. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam tentang katekese remaja pada kesempatan lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Salve!